Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini sama guest star yang perdana masuk ke Dialog Positif, dan ini ketemunya aneh banget dan profesinya juga sangat aneh, nanti kita akan ngerti. Kita tepuk tangan dulu buat Mas Bagus. Mas Bagus, terima kasih banyak udah mau hadir ke podcast saya. Berawal dari pertemuan di retret bareng Pawayan di Bogor, dan kita banyak ngobrol gitu ya, dan ada satu hal yang sangat menarik. Dan saya rasa teman-teman mulai tahu dan mulai pernah dengar dengan kata-kata Ho'oponopono, gitu ya, Ho'oponopono. Dan begitu ngobrol panjang lebar di sela-sela retret di Bogor itu, saya ngobrol sama Mas Bagus, entah kenapa terkoneksi, nyaman banget, dan akhirnya kita janjian setelah beberapa bulan, akhirnya semesta mengizinkan lah ya. Baru mengizinkan. Jatuh temponya saat ini gitu ya. Iya. Oke. Mas Bagus ini menarik, arsitek. Tapi arsitek yang akhirnya melepaskan kearsitekannya sekarang jadi jago ngobrol sama binatang, ya, bisa ngobrol sama binatang. Dan baru saja dia Mas Bagus ini memperlihatkan satu video, ada dogi yang kakinya sakit dan di healing dengan keahliannya beliau, dan sekarang doginya udah bisa lari-lari lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang punya masalah sama binatangnya atau sama peliharaannya, Mas Bagus ini juga adalah pet communicator atau animal communicator ya. Animal communicator. Jadi menarik banget, dari arsitek ke hipnoterapi, animal communicator, dan yang paling menarik adalah nggak kemana-mana tapi 200 juta bisa datang ke rumah. Nggak kemana-mana tapi duit nyamperin. Ini saya rasa buat teman-teman semua pasti sangat tertarik gimana caranya diam di rumah duit datang gitu intinya. Oke Mas, kita starting dulu gitu ya. Mungkin simple aja karena ini pasti panjang banget. Brief history lah ya. Brief history dari seorang Mas Bagus ini sampai ke tahapan sekarang tuh gimana Mas ceritanya Mas? Mulainya dari mana ya? Panjang soalnya. Pasti panjang. Wah ini menarik lah pokoknya. Jadi awalnya itu adalah 2007 ya. 2007 itu saya harus menutup yang namanya kehidupan. 2007? Ya, 2007. Jadi saya harus menutup kontraktor. Oke. Dulu saya kontraktor, saya punya 250 karyawan? Ya. Dari 250 perusahaan yang punya karyawan 250 gitu ya? Sukses lah ya? Ya. Oke. Itu harus saya tutup. Oke. Terus di waktu yang bersamaan saya juga punya usaha supplier. Oke. Dan ya pokoknya di satu instansi pemerintah, dan uangnya bukan cukup empuk, sangat empuk kan. Pokoknya top banget aja ya. Ya. Oke. Nah, itu harus saya tutup. Di 2007 itu. Dua-duanya harus saya tutup. Terus juga saya punya satu tempat gym di daerah Blok M. Itu juga di 2007 itu harus saya tutup. Oke. Jadi karena satu peristiwa yang nggak usah saya cerita lah. Tapi pokoknya karena satu peristiwa ini harus saya tutup semuanya. Oke. Pokoknya titik kejeduknya semuanya tutup aja ya. Tutup aja. Oke. Nah, dari 2007 itu sampai 2017 saya mengalami yang namanya jungkir balik kalau orang bilang. Apapun yang saya kerjakan mentok. Gagal. Nggak jadi. Oke. Batal. Tundanya tapi dalam jangka waktu yang tidak dapat diprediksi, gitu kan. Oke. Nah, jadi berulang-ulang memproses satu kerjaan selama beberapa bulan, ujung-ujungnya mentok. Terus saja begitu. Sampai titik di satu peristiwa ngobrol sama istri ya, di 2017. Nah, istri itu bertanya sama saya, Kang, kamu masih betah? Betah hidup maksudnya? Betah menjalani situasi yang yang jungkir balik itu gitu kan? Betah gini nggak gitu ya? Oke. Kamu masih betah ngalamin situasi seperti ini? Ya, spontan saya jawab, ya saya nggak betah. Oke. Tapi kan saya nggak ngerti saya harus ngapain karena saya sudah sudah merasa bahwa saya melakukan apa yang memang harus dilakukan. Tapi itu setelah 10 tahun ya? Pertanyaan betah itu setelah 10 tahun. Kenapa nggak di tahun kedua aja ya? Nah, itu dia.
Ya oke, 10 tahun loh teman-teman, 10 tahun ya oke. 10 tahun. Nah, jadi di 2017 itu istri saya bertanya seperti itu dan saya langsung jawab ya, saya nggak betah. Karena saya merasa sudah saya mengerjakan macam-macam, tapi kan halangan, semua hambatan ini kan memang datangnya dari tempat di mana proyek itu saya kerjakan, saya bilang gitu. Oke. Nah, ada kata-kata yang membuat saya jadi sadar, Kang Abu, bahwa istri saya mengatakan begini, kamu itu kan paham banyak hal. Ya, saya memang walaupun saya tidak mempraktekkan, saya belajar tuh yang namanya hipnoterapi, saya belajar. Terus juga dulu itu saya waktu zaman kuliah ya, sebelum tahun 2000 itu masih kuliah, saya senang yang namanya datang tuh ke guru anu, guru anu. Pokoknya gitu. berburu guru ya. Ya. Window shopping guru lah ya. Betul. Nah, pasti banyak yang familiar nih. Nah, tapi istri saya bilang, kamu banyak paham tentang hal-hal tentang mengenai kehidupan itu, tapi kok kamu tidak jalankan? Kok kamu tidak praktekkan untuk kehidupan kamu? Sehingga akhirnya kamu jadinya seperti ini. Itu ya rasanya seperti saya ditempeleng gitu, Kang. Ya. Punya ilmu tapi nggak dipakai gitu ya kira-kira ya. Ya. Dan selama ini kok abai gitu lah, Kang. Oke. Nah, akhirnya ya sudah, saya bilang sama istri saya, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi saya seperti ini? Saya sudah stres, saya sudah depresi, teman yang membantu juga sudah cukup banyak, tapi juga pada saat saya berjalan dengan teman itu juga semuanya mentok gitu. Nah, akhirnya istri saya cuma bilang bahwa kalau sesuai dengan pelajaran yang memang selama ini kita pahami, karena istri saya juga hipnoterapis, nah istri saya hanya mengatakan bahwa semua masalah itu hambatannya ada di dalam diri kamu. Oke. Nah, kalau dalam hipnoterapi itu dikatakan bahwa kita punya luka batin. Luka batin itu sudah menjadi belief negatif, dan belief negatif itu di saat 2007 sampai 2017 itu sudah membentuk menjadi yang namanya mental block. Oke. Nah, 10 tahun ya kebayang 10 ya. tahun. Nah, itulah makanya kenapa apapun yang dilakukan itu selalu seperti diblok. Karena ya memang luka batin, beban-beban psikis yang timbul itu mengkondisikan bahwa apapun yang memang saya coba raih itu diblok. Dan diblok bukan oleh siapa-siapa, ya diri saya sendiri. Oleh apa yang memang menjadi luka batin kita. Gitu. Secara umum kan kita bilangnya luka batin atau trauma gitu kan. Ya memang inilah yang terjadi gitu loh, Kang. Jadi singkat kata, istri saya menggiring saya untuk melakukan terapi-terapi. Cuma istri saya bilang, saya nggak mau terapi kamu. Padahal hipnoterapi ya. Ya, saya nggak mau terapi kamu. Dan kamu, saya tidak menyarankan untuk kamu mempraktekkan apapun yang namanya self-healing. Dalam kondisi seperti ini, self-healing yang kamu lakukan tidak akan membantu kamu untuk kamu keluar dari masalah. Karena ya, akhirnya saat-saat ini juga menjadi kesadaran saya, pada saat saya menterapi klien juga saya sering memberikan pesan bahwa walaupun kita paham tentang self-healing, tapi pada saat kita tidak mau dibantu oleh orang lain dengan cara-cara tertentu, blocking itu nggak akan hilang, Kang. Blockingnya nggak hilang ya? Ya, karena walaupun bagaimana, kita tetap butuh bantuan orang lain. Minimal untuk nonton dulu. Walaupun setelah ditonton, dilepas, self-healingnya baru dijalankan. Lepas dulu baru bisa self-healing? Iya. Nah, akhirnya saya mulai menjalankan itu, berbagai sesi saya ikuti ya. Berbagai sesi saya ikuti, mulailah akhirnya terbuka. Sampai akhirnya diingatkan lagi tentang belajar yang namanya meditasi, diingatkan lagi tentang bagaimana mengatur pola nafas, diingatkan lagi tentang harta yang paling berharga dalam kehidupan ini tuh sebenarnya apa. Karena ya itu juga yang saya alami. Sebagian besar dari manusia tahu punya harta, tapi seringkali lupa
ada harta yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan itu apa? Oke. Dan ini yang akhirnya juga menjadi kesadaran saya, Kang. Oke, ini hartanya belum disebutin nih ya? Belum. Oke. Jadi Gitu. pada saat itu belum menemukan harta yang paling mulia lah ya, katakanlah begitu ya. Belum disadarkan. Belum disadarkan. Ya. Oke. Nah, jadi itu perjalanannya. Sampai akhirnya ya, karena saya mengikuti kelas-kelas terapi. Nah, kelas-kelas terapi itu akhirnya menggiring saya untuk menjadi kenal dengan berbagai hal yang selama ini mungkin ada atau saya tahu, tapi saya tidak pernah untuk mau tahu. Karena saya hidup di dunia yang dengan pikiran, ya kita, apalagi saya arsitek. Ya. Kita memakai pikiran kencang logis. Banget ya si logisnya ya. Saya selalu berpikir secara logis dan lain sebagainya, yang ternyata manusia yang sangat logis itu menjerumuskan. Manusia yang sangat logis menjerumuskan ya. Wah, ini menarik nih. Oke Mas, kita dapat nih ya ceritanya bahwa dari arsitek sukses, punya karyawan 250, depresi 10 tahun, kalimatnya adalah kalau terlalu logis bahaya. Oke, sekarang transisi nih. Jadi waktu tadi kita ngobrol di belakang panggung, Mas Bagus ini bisa ngumpulin 200 juta nggak kemana-mana, ya. Hanya menjadi seorang animal communicator. Itu juga saya aneh, animal communicator, saya nanya bisa ngobrol sama Dogi, nah, nanti kita cerita gitu. Tapi transisi dari arsitek menuju ke Ho'oponopono dan animal communicator gimana Mas? Ya, jadi kalau Ho'oponopono itu jujur saya sebenarnya sudah tahu sejak saya SMP kelas 2. SMP kelas 2? Ya. Wah, ini SMP mainannya Ho'oponopono ya, luar biasa sih. Jadi ceritanya cukup lucu waktu itu. Oke. Saya menghadiri, karena waktu itu ayah saya pejabat ya di Pulau Bangka waktu itu. Nah, ada acara pentahbisan Uskup Agung pertama. Di Pulau Bangka. Di Bangka. Ya. Nah, saya memang diajak ikutlah ke acara itu. Cuma orang lain misa, orang lain kebaktian, saya misa sendiri sama Dogi. Doginya gereja. Karena memang saya jujur, saya memang mencintai hewan ya. Saya mencintai hewan dari kecil, apapun itu saya mencintai itu, hewan-hewan itu. Bahkan saya pernah piara hamster dari 2 menjadi 70. 2 jadi 70? Iya. Jualan maksudnya? Enggak. Oh, enggak. Kirain dagang. Nah, emang sayang aja gitu? Iya, karena memang sayang aja. Nah, jadi di momen itu saya bukan ikut kebaktian, malah ikut malah main sendiri dengan anjing gereja, dengan kucing gereja. Nah, tapi kejadian itu, momen itu malah menarik perhatian dari Monsinyur yang datang. Saya nggak sebutin deh di sini ya, di belakang panggung aja. Ya pokoknya ada pembesar gereja yang datang, yang akhirnya malah ngajak ngobrol. Beliau merasa tertarik kepada saya bermain dengan hewan, malah akhirnya tanya-tanya tentang kesukaan saya terhadap hewan, kesukaan saya terhadap alam dan lain sebagainya. Akhirnya malah kita tuh menggeser. Padahal beliau itu adalah salah satu undangan utama. Di situ saya malah menggeser, diajak geser di pinggir tenda. Sampai akhirnya saya sempat ditegur oleh ayah saya waktu itu. Kamu jangan ganggu. Si Monsinyur itu malah bilang, maaf, saya yang ajak dia ke sini. Di situ mulai dia hanya mengatakan bahwa kamu dengerin aja apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan, kamu cukup dengarkan. Nah, ini yang satu kata-kata menarik yang pada saat saya ingat saat ini itu buat saya adalah sesuatu yang wow gitu, Kang. Saat ini kamu tidak paham apa yang saya utarakan. Ini ngomong gitu ya? Kamu mungkin gak ngerti saat ini gitu ya? Saat ini kamu tidak paham apa yang saya sampaikan kepada kamu, tapi cukup didengarkan. Pada saat nanti ada momen di mana memori ini harus bekerja, membantu kamu, memori ini akan muncul. Jadi dia nanam dulu ya? Nanam dulu. I see, Gitu. Nah, disitulah Ho'oponopono tentang I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ya, kalau bahasa Indonesianya saya menyesal ya, I'm sorry, saya menyesal.
please forgive me, Maaf. saya meminta maaf. Meminta maaf. Nah, terus juga thank you, terima kasih, ya, terima kasih, dan I love you. Nah, itu dia ngomong, dia jelaskan kepada siapa, ditujukan kepada siapa, apa artinya, mengapa harus I'm sorry, mengapa harus please forgive me, mengapa thank harus you, I love you, thank you gitu. Nah, itu mengapanya itu dijelaskan. Walaupun saya cuek, saya tetap dengan kucing, saya tetap dengan anjing, tapi nggak tahu kenapa memang saya mendengarkan. Oke. Mancep lah ya. Ya. Oke. Nah, itu sekitar tahun 87. Tahun 89 saya ketemu lagi. Dan saya sudah di Sukabumi. Oh, monster yang sama? Monsinyur yang sama. Oke. Ceritanya, saya waktu itu lagi iseng main ke gereja. Lagi iseng main ke gereja. Oh, ini isengnya main ke gereja lagi ya? Nah, karena ya itu tadi, anjing. Oh. Di gereja itu ada anjing. Oke. Jadi saya ke gereja buat main sama anjing. Oke, ini menarik ya. Bukan buat ibadah ya. Bukan mau buat ke gereja ibadah. Kenapa mau main sama dogi gitu ya? Bahkan kalau romo atau pastor khotbah itu saya sering mingser keluar, itu saya main di dekat kandang anjing. Nah, pulang sekolah saya pikir saya nggak ada kegiatan, saya nggak pulang ke rumah, tapi saya belok ke gereja, saya main sama anjing gereja. Nah, kok nggak tahu gimana ya ketemu lagi. Jadi beliau datang ke Sukabumi itu waktu itu sedang menengok pastor yang sakit. Begitu ngelihat saya, beliau teriak, beliau memeluk, dan beliau narik saya lagi. Dan ngeh, ini Mas Bagus gitu? Ya. Atau emang udah kenal sebelumnya? Ya, dia tahu. Oh, tahu, oke. Ya. Dia hanya pertanyaannya cuma satu, kok kamu ada di sini? Oh. Nah, akhirnya saya jelaskan lah bahwa itu adalah kota ibu saya, kota kelahiran ibu saya, dan saat itu SMA saya di situ. Oke. Ya udah, ditarik lagi, duduk makan siang, mulai dicekokin lagi. Dan itu berlangsung lebih lama daripada yang pertama, itu bahkan 2 hari. 2 hari ngobrol gitu, ya maksudnya intens lah ya? Ya, sempat pulang, nah tapi terus besoknya malah saya kabur dari sekolah, saya ke situ. Oke. Walaupun dibilang, kamu kesininya nanti setelah sekolah selesai. Nggak nahan ya? Nggak nahan. Nah itu, panggilan-panggilan gitu tuh. Nah, tapi ya tetap Kang, setelah itu adalah momen yang saya lupakan. Oke. Itu adalah momen yang saya lupakan. Bahkan sampai saya pada saat saya kuliah itu juga saya punya gerombolan teman-teman yang dibilangnya dulu adalah gerombolan dukun kursi ular. Jadi ada kursi di kampus yang bentuknya melengkung-lengkung seperti ular, dan kita itu yang senang dengan hal-hal seperti ini ngumpul di situ. Oke. Iya. Nah, saya dengan teman-teman ini jumlahnya 11 orang memang sering bolos kuliah untuk pergi ke orang-orang tertentu. Kita pernah ke keturunan Raja Panjalu di Ciamis, waktu itu bahkan sampai menginap beberapa hari di rumah. Terus kita juga pernah ke Jogja, ke tempat salah satu abdi dalam keraton, ya begitu-gitulah Kang. Ya, pokoknya melakukan perjalanan lah ya. Melakukan perjalanan, bahkan yang ke Jogja itu juga itu cukup seru karena sempat bikin ayah saya nangis. Oke. Karena ternyata yang saya datangi itu adalah gurunya ayah saya di masa lampau. Oke. Jadi tanpa tahu. Tanpa saya tahu. Ketemu lagi di situ. Nah, saya ketahuan bolos. Ketahuan bolos kuliah oleh ayah saya. Ditanya, kamu kemana? Jujur, papa nggak marah. Ya saya bilang, saya ke Jogja. Ngapain kamu ke Jogja? Saya pergi ke satu abdi dalam keraton, namanya ini. Ayah saya diem. Nama lengkapnya ini disebut oleh ayah saya. Iya. Beliau nggak ngomong lagi. Nangis. Saya bilang, kok papa nangis? Iya, ternyata papa sama anak, bapak dan anak harus ketemu dengan beliau. Oke. Ya sudah, kita syukuri. Oke. Nah, tapi ya sudah, itu hanya sekedar perjalanan, saya anggap Kang. Bahkan ya, nanti saya cerita di belakang, tapi tahun 91 juga saya sempat mengalami suatu peristiwa yang sebenarnya luar biasa, dalam tanda kutip. Tapi yang sebenarnya itu adalah pertanda alam, tapi juga saya cuekin Kang. Oke. Gitu. Nah, jadi sebelum 2007 itu sebenarnya saya memang sudah dituntun untuk banyak hal, tapi logika saya hanya bermain bahwa namanya orang hidup, kerja, membangun rumah tangga,
membangun usaha, menghidupi anak, menghidupi istri, menghidupi keluarga. Selesai. Selesai. Itu logik ya? Ya. Oke. Nah, jadi itu masa lalunya, sehingga akhirnya pada saat saya mulai menjalani terapi di tahun 2017 itu, mulai terbuka lagi tentang pelajaran-pelajaran masa lalu. Sampai akhirnya saya tergiring untuk pergi ke Waikambas, saya belajar tentang animal komunikator. Di situ bahkan ada kejadian luar biasa di mana saya belajar tentang satu pola energi dari gajah. Dari gajah? Ya. Literally gajah? Gajah. Gajah hidup? Ya. Ngobrol? Ngobrol. Sama gajah? Ya. Oke, menarik. Jadi ceritanya ya kalau yang di ini, ada satu momen di mana peserta yang belajar itu membentuk setengah lingkaran. Oke. Gajah ini datang. Gede, gajah gede? Besar gajahnya, Kang. Nanti fotonya saya kasih lihat. Oke. Ada fotonya. Gajah ini datang satu persatu ke peserta, menterapi. Banyak gajahnya? Enggak. Jadi yang menterapi kita cuma satu gajah. Satu gajah? Ya. Satu gajah itu yang menterapi kita adalah kepala sukunya gajah di Waikambas, namanya Kartijah. Kartijah? Ya. Kartini gajah. Karena gajah itu kepala sukunya perempuan. Oke. Nah, jadi di momen itu adalah momen kita memang menerima terapi dari hewan. Nah, yang menterapi adalah si Kartijah ini. Satu persatu kita didatengin, dia melakukan terapi. Nah, lucunya pada momen saya sudah siap ya, waktu sampai di tempat saya nih, saya sudah siap untuk diterapi, saya membuka tangan, saya menengadah untuk dilakukan terapi oleh dia. Itu kata-kata yang keluar adalah, kamu terapi saya. Kata si gajah ini? Ya. Nggak, tar. Duduk. Gajah datang. Jadi peserta duduk. Ya. Lingkar. Nah, setengah lingkaran. Nah, begitu sampai di kita berdiri. Oke. Kita berdiri untuk diterapi sama dia. Jadi dia emang udah tahu gitu? Iya, satu persatu dia datengin. Wah, ini sih mind blowing sih. Gimana caranya ya? Dia peluk dengan belalainya, dia sentuh dengan belalainya. Tapi nggak takut, Mas? Memang ini ya. Nggak, kalau aku tuh akan awkward sih pribadi ya. Ada gajah segede gitu, belalainya gini-gini gitu tuh. Ya. Jadi memang yang dilakukan di setiap orang beda, Kang. Ada yang disentuh di punggung, ada yang disentuh hanya di kepala, seperti tapping. Ada yang disentuh di dada, dan biasanya nangis. Kalau udah si orangnya? Iya, biasanya nangis karena kena ke area-area yang membawa emosi negatif. Titik-titik memori ya. Iya. I see. Titik-titik yang memang diserang oleh trauma batin kita. I see. Jadi ada di kepala, kadang ada yang di telinga, ada yang di leher, ada yang di dada, ada yang di punggung. Nah, waktu sampai di tempat saya kan seperti yang lain. Saya berdiri, saya menengadah, saya taruh tangan saya. Tapi di situ kata-katanya adalah bahwa kamu terapi saya. Lalu saya bilang, gimana bisa? Kamu besar, saya kecil. Nah, di situ kesadaran saya tentang alam semesta juga salah satunya dibuka, bahwa tidak ada ukuran besar kecil dari tubuh kita. Kamu mampu kalau kamu mau. Oke. Gimana caranya? Saya tanya. Nah, step by step, Kang. Step by step. Bagaimana kita memproses energi alam semesta, mengakses energi alam semesta, memblok dalam kategori kita memilih energi itu, karena kan bahkan di situ saya diajarkan bahwa energi alam semesta itu tidak melulu semuanya sesuai selaras dengan body kita. Gitu. Di situ bahkan si gajah itu pun menyatakan itu, Kang. Mas, potong dikit ya. Itu bahasa ngobrolnya tuh, kamu terapi saya tuh apa, feeling kah atau emang ngerti, gimana tuh ngobrolnya? Kan kalau gini jelas ya. Ya. Kalau di saya dapatnya itu biasanya kan gini. Sorry, balik dulu ke body manusia ya. Kan ada visual. Ada pendengaran, auditori. Ya, auditori. Lalu ada dapatnya thinking di pikiran. Ada di hati, rasa. Nah, komunikasi ini juga bisa melalui dengan apa yang didapat di lidah. Oke. Nah,
Di saya, di semua manusia sih ini beda-beda Kang. Seperti Kang Abu mungkin dapatnya di thinking atau sama di telinga misalnya. Oh ya, oke. Nah, saya dapatnya di rasa. Nah, rasa itu dua Kang. Rasa di suara hati dengan rasa di feel kalau saya. Jadi kalau misalnya saya tanya ke hewan nih, kamu sedang sakit? Iya. Apa yang kamu rasakan? Nah, saya nggak dapat suara apa-apa, tapi saya bisa tahu, oh perutnya sakit, dadanya sakit, napasnya berat, sesak. Ini sorry aku motong agak cepat. Ke dogi itu gitu waktu itu berarti? Iya. Nanya ke doginya, kamu sakit apa gitu? Animal communicator memang seperti itu Kang. Oh. Nah jadi kalau gajah itu memang suaranya saya dapat di sini Kang. I see. Dan pada saat saya disuruh langsung mempraktekkan, saya langsung praktekkan di situ dan untuk menterapi dia. Oke. Dan dia senang, itu belalainya tuh sampai keangkat ke atas. Oke. Nah, baru dari situ dipindah lagi. Tapi disitulah saya jadi punya satu satu ketetapan hati. Yang tadinya saya bingung nih, saya arsitek, kontraktor, cari duit di bangunan, gitu kan, duit empuk. Nah, sekarang saya harus menjalankan yang kalau kata manusia atau kalau kata lingkungan kita ya, misi jiwa. Ya, saya harus menjalani misi jiwa sebagai saya animal communicator, menterapi mereka juga gitu ya, yang butuh diterapi, menterapi orang gitu, yang benar-benar di luar dari ekspektasi saya Kang. Oke. Gitu. Nah jadi itulah saya jadi tergiring secara misi dalam kehidupan saya, dari yang tadinya arsitek bangunan ya sekarang ya saya arsitek tapi arsitek otak. Seperti Kang Abu, dulu tukang sulap menghibur orang, sekarang sulap untuk merubah pola pikir orang. Aduh tapi aku beneran belum nyampe maksudnya. Ya dongeng Sulaiman berarti bener kali ya. Sulaiman itu jangan-jangan animal komunikator ya. Nah jadi kalau kita bicara tentang animal komunikator, banyak orang yang suka salah paham Kang. Jadi salah pahamnya begini, dipikirnya kita tuh bicara begini dengan hewan gitu loh. Nah walaupun ada orang yang bisa bicara seperti ini. Ada. Itu kejadian waktu saya datang yang ke Jogja itu, yang ke gurunya papa saya itu. Nah itu beliau itu komunikasi dengan hewan itu bersuara seperti ini Kang. Jadi ada momen kita lagi duduk, tiba-tiba ada kerbau datang. Itu kerbau itu cuma ao itu di depan kita. Itu si bapak yang kita datangi itu melihat ke arah kerbau dan langsung ngomong, kalau punggung kamu gatal, kan saya sudah buatkan kubangan untuk kamu. Kenapa kamu ramai di sini? Kenapa kamu tidak pergi ke kubangan itu? Suaranya keluar. Dan kerbau itu langsung belok, putar balik, langsung masuk ke kubangan, guling-guling di kubangan. Wow. Dan dari situ kerbau itu teriak-teriak lagi. Wow. Nah si bapak itu kembali bersuara. Kalau lagi seneng, udah nggak usah heboh. Di sini lagi ngobrol. Nah itu mungkin yang banyak ditangkap oleh teman-teman di luar sana bahwa komunikasi seperti itu. Tapi sebenarnya tidak melulu seperti itu Kang. Gitu. Nah, ini Mas sorry ya, ini tuh harus bakat Mas. Nggak, misalnya ini ada yang nonton nih ya. Kayaknya aku tertarik deh dari jadi animal komunikator. Apakah aku bisa? Gimana tuh? Nah, kalau Kang Abu bertanya tentang bakat atau tidak, harus bakat atau tidak, saya berani mengatakan bahwa tidak harus bakat. Karena sebenarnya tanpa disadari banyak orang yang sudah melakukan ini. Contoh paling gampang begini. Saya berani mengatakan bahwa untuk teknik komunikasi seperti animal communicator itu sudah dilakukan oleh banyak wanita yang sudah pernah melahirkan dan merawat bayinya. Tekniknya sama. Coba kalau Kang Abu ingat ya, pada saat seorang ibu melahirkan, nah terus selama 1 tahun pertama merawat kan bayinya kan belum bisa ngomong, nangis, oe.
Tapi kenapa ibu ini walaupun di dapur dia lagi masak, tiba-tiba bayinya nangis, cenger gitu kan? Oh, pipis. Oh, oke. Oh, dia pup. Iya. Oh, dia keringetan. Oh, dia minta gendong. Kenapa ibu ini tahu? Secara orang awam, itu hanya dikatakan bahwa itu insting ibu. Oke. Secara orang awam dikatakan bahwa itu naluri ibu. Oke. Ya, memang itu naluri ibu. Tapi kan ada pola yang berlaku. Kenapa bayinya ibunya tahu? Ini kan berarti ada pola yang terjadi. Nah, sebenarnya ini tekniknya sama. Bahwa pada saat bodinya si bayi ini nangis, tapi soulnya kan bukan bayi, Kang. I see. Soulnya kan bukan bayi, jiwanya yang di dalam kan bukan bayi. Jiwanya yang mengkontak jiwanya si ibu. Hai anakmu pipis. Oke. Hai anakmu berkeringat. Makanya si ibu secara pikiran menangkap, oh anak saya pipis. Oh anak saya keringetan. Oh anak saya lapar. Ini yang terjadi kan. Dan makanya kenapa saya katakan bahwa saya berani mengatakan bahwa teknik seperti ini sebenarnya bukan teknik yang aneh, bisa dipelajari siapapun, walaupun bakat itu juga penting. Oke. Nah, hanya perbedaan saja bahwa pada saat orang yang memang tidak punya bakat, pengen bisa, ya harus belajar dan harus rutin latihan. Oke. Nah, kalau yang sudah punya bakat, nah tentunya akan bisa lebih cepat untuk memproses. Tapi maksudnya siapapun bisa mencoba untuk ya balik lagi latihan siapapun, ya. Siapapun ya. Siapapun. Karena anyway, kalau tertarik bisa ngobrol sama Mas Bagus dong. Maksudnya ada coachingnya kah atau ada community-nya? Anyway, banyak nggak sih di Indonesia yang kayak gini, Mas? Sekarang lagi banyak, Kang. Banyak ya? Sekarang sedang banyak. Mungkin karena pusing ngobrol sama orang ya, jadi ngobrol sama Dogi aja kali ya. itu yang sering digodakan ke saya kan. Mas Bagus ini kalau ngobrol sama orang udah jutek dia, udah pusing. Senangnya makanya kenapa senangnya ngobrol sama Dogi gitu. Nah, banyak proses pembelajarannya banyak. Ada ya saya sebut aja di sinilah apa. Ada bisa belajar linking awareness, ada bisa belajar kelas mind powernya Dr. Rajanti, banyak ya. Apa namanya, dan ada beberapa lagi yang lain gitu. Intuitif juga itu ada kelas-kelas intuitif banyak. Cuma kalau saya memang saya belum buka Kang kelasnya. Belum buka. Saya masih fokus untuk saya ke Ho'oponopono dan teman-temannya. Oke. Nah, aku mau masuk ke Ho'oponopono nih ya. Ya. Tadi begitu dengan animal communicator, aku ngelihat sendiri dengan mata kepala yang Dogi nggak bisa jalan, teman-teman akhirnya bisa lari-lari. Apa yang dilakukan, kok dia bisa sembuh tanpa sentuhan? Bahkan Mas Bagus bilang bahwa ya kalau saya sama klien cuma di rumah aja by WhatsApp, sembuh. Dan itu beneran dengan cita-cita bahwa nggak kemana-mana, uang datang. Gimana Mas? Gimana kok bisa terjadi penyembuhan itu yang nggak masuk akal nih? Gimana tuh? Sebenarnya gini, saya melakukan terapi ya. Kalau melakukan terapi itu memang ada beberapa teknik yang saya kerjakan. Jadi ada teknik mind power ya, tapi bukan mind powernya Dr. Rajanti. Nah, saya pakai teknik mind powernya John Kehoe. Ada bukunya sih John Kehoe. Itu kan tentang pikiran. Nah, tapi saya pernah belajar dari muridnya John Kehoe yang namanya Jurgen. Itu datang ke Indonesia, ketemu waktu itu, dan ternyata beliau melihat saya memegang satu buku dan akhirnya ketarik buat membahas, sehingga akhirnya saya minta belajar. Nah, itu tentang mind power. John Kehoe yang memang membuat bukunya. Ini bukan tentang animal communicator ya. Nah, ada teknik-teknik di situ tentang terapi dan lain sebagainya. Terus saya juga paham Ho'oponopono. Saya pernah belajar ya tentang pernafasan dan lain sebagainya, teknik-teknik untuk melakukan terapi dengan energi. Nah, jadi teknik-teknik inilah yang saya pakai untuk membantu para hewan ini dan orang-orang yang sedang bermasalah. Nah, jadi terutama yang memang saya lakukan kalau menterapi itu yang paling saya pegang dan paling banyak saya pakai memang teknik Ho'oponopono kan. Kenapa?
Karena yang saya rasakan kalau untuk kita bermain energi, teknik Ho'oponopono adalah teknik yang paling mudah, tapi juga paling sulit sebenarnya untuk dipelajari, untuk kita bisa berikan kepada klien-klien. Nah, paling mudah adalah karena kita sebenarnya mantranya tuh cuma 4, Kang. Oke. Dan itu bisa berlaku buat dogi, manusia kan? Semua kan? bahkan tanaman. Bahkan tanaman. Oke, mantranya cuma 4. Mantra yang utama. Oke. Mantra utamanya 4. Ya. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Dah. Nah, yang kalau dibolak-balik itu sebenarnya esensinya beda. Oke. Nah, nanti kita bahas di belakang. Urutan yang beda, hasilnya juga beda. Tujuannya beda. Oh, tujuannya beda. Oke. Tujuannya beda. Oke. Nah, jadi kalau misalnya I love you dulu, itu tujuannya apa? Oke. Kalau I am sorry dulu, tujuannya apa? Nah, ada I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Itu tujuannya beda. Ada I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. Beda. Nah, jadi dibolak-balik itu sebenarnya ada tujuan tertentu. Oke. Nah, tapi untuk awal kita hanya menekankan bahwa cukup kita melantunkan tanpa melihat bahwa dibolak-balik itu artinya apa. Jadi boleh untuk awal dilakukan. Itu kita hanya melantunkan I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Nah, yang berat dan menjadi PR untuk latihan, saya pun butuh waktu 2 tahun untuk memproses ini adalah kalau memang ditujukan kepada orang lain, itu kita harus bisa memproses rasa tanggung jawab di dalam diri kita, bahwa dia sakit, ini tanggung jawab saya. Dia sakit, tanggung jawab saya. Soalnya ini penonton-penonton tuh rata-rata mau pakai ini buat mantannya sih biasanya. Gimana caranya gitu? Mengambil tanggung jawab tuh gimana, Mas? Nah, jadi mengambil tanggung jawab tuh sebenarnya begini, Kang. Jadi diandaikan bahwa masalah yang terjadi pada makhluk yang bukan kita itu, ya, entah manusia, entah hewan, entah tanaman. Nah, masalah yang terjadi pada mereka itu kita punya andil terhadap terjadinya. Aku yang menyebabkan dia begitu, misalnya. Ya. Ada andilku. Aku punya andil terhadap peristiwa itu. I see. Nah, PR-nya kita, kalau kita mau belajar Ho'oponopono, yang paling berat adalah mengambil tanggung jawab ini, Kang. Karena seringkali kan kita denial. Denialnya adalah apa? Nggak ada urusan. Kan dia yang ini. I see. Atau misalnya begini, kita disakitin, kita dikata-katain. Nah, pada saat kita ingin memproses ini untuk clear dengan Ho'oponopono, kita sambil tanggung jawabnya bahwa orang itu memaki-maki kita karena kita yang menyebabkan. I see. Dan itu kalau di Kang Abu, saya seringkali mendengar Kang Abu berkata bahwa saya ingat satu podcastnya Kang Abu yang memasukkan kalimat yang juga diucapkan nenek saya. Kang Abu waktu itu berkata begini, saat kamu disakiti orang lain, jangan marah. Harusnya kamu berterima kasih. Kenapa harus berterima kasih? Karena orang itu dipakai untuk mengingatkan bahwa ada luka di dalam diri kamu. That's it. Itu Ho'oponopono. Oke. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya kita. Kita nih merasa bahwa kita oke. Kita merasa bahwa kita sabar, kita merasa bahwa kita itu orang yang tenang, kita merasa bahwa kita itu adalah orang yang baik gitu ya. Kok lingkungan kita toksik? I see. Nah, orang kan akan melihatnya adalah, aduh, bete gue, ini lingkungan gue toksik banget. Oke. Kalau dalam Ho'oponopono, nggak ada. Yang toksik kamu. I see. To the point ya. Ya. Kamu yang bermasalah. Kamu yang bermasalah. Oh, itu mengambil tanggung jawab. Oke. Ya. Oke. Jadi proses belajar yang paling berat dalam Ho'oponopono adalah mengkondisikan batin kita untuk bisa mengambil tanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi. Berarti Mas waktu I'm sorry, please forgive me, thank you, bukan dia dong. Bukan. Kesini ya. Yes. Selama ini aku mikirnya tuh ngedoain. Ya. Ada misalnya si mantan tadi I'm sorry, please forgive me gitu. Ya.
Aku mikirnya ke sini. Bukan. Tapi mengambil tanggung jawab berarti apapun yang dilakukan ke dalam dulu gitu. Iya. I see. Dan memang itu poin yang terdalam dari Ho'oponopono. Bahwa tidak ada di luar sana, semuanya ada di dalam. Oke. Kan berkaitan dengan apa yang selama ini Kang Abu juga bahas tentang pikiran. Betul. Bahwa apa yang ada di pikiran itu kan yang sebenarnya terjadi. Benar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pikiran kan menarik kejadiannya. Yes. Nah, cuma yang harus kita pelajari, yang kita harus pahami adalah pada saat pikiran memproses atau mempola sesuatu hal, nah kan ini ada yang bekerja nih. Betul. Mekanisme. Mekanismenya tuh seperti apa sih gitu loh? Ada pola yang bekerja, polanya tuh apa? Kok bisa terjadi apa yang ada di pikiran itu yang datang? Ya. Nah, seringkali orang bingungnya di sini, Kang. Betul. Bahwa, oke. Cuma, kok bisa ya? Gitu loh. Banyak orang nggak sadar bahwa pengundang semua penderitaan hidup itu dirinya. Yes. Dia ngundang, inviting gitu. Ya. Mau itu yang apapun lah ya. Oke. Dan sebenarnya memang pada saat kita mulai nih, kalau kita yang merasa hidupnya sedang bermasalah gitu ya. Nah, mulai melihat dan mulai mencari harusnya ya, apa sih yang keliru dalam diri saya, sehingga akhirnya membuat pikiran saya memunculkan hal-hal yang negatif. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa orang yang sering mengatakan bahwa musuhmu adalah pikiranmu. Kalau saya agak kurang setuju ya, Kang. Oke. Karena sebenarnya nggak ada musuh sih di kehidupan kita, Kang. Setuju. Semuanya kekeliruan, masalah yang timbul itu hanya kekeliruan dalam mempola. Kekeliruan dalam mempola. Ya. Keren. Jadi saya nggak pernah setuju dengan kata-kata bahwa musuhmu adalah pikiranmu. Bukan. Musuh kita tuh bukan pikiran kita. Tapi memang pola yang keliru membuat kita menjadi memusuhi pikiran kita atau menjadikan pikiran itu musuh dalam kehidupan kita karena muncul masalah. I see. Oke, Mas. Gitu, Kang. Ini keren sih. Yes. Jadi, nah, bukan pikiran kita itu musuh, bukan. Bukan jiwa kita itu musuh kita, bukan. Bahkan jiwa kita itu sahabat kita. Karena kan kalau kita lihat polanya, apa yang ada di pikiran dijalankan oleh jiwa sehingga akhirnya terjadi. Betul. Nah, mekanismenya seperti apa? Inilah yang harus kita pelajari. Betul. Gitu kan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini aku mau narik ke ranah logik dulu ya. Ya. How come Ho'oponopono bisa menyembuhkan seseorang tuh gimana? How come tuh secara mekanisme dengan I'm sorry. Dan ini kan pernah diteliti sama dokter kan. Aku pernah baca historical tuh. Dr. Hewlett. Dr. Hewlett ya. Yeah. Dokter itu cuma ngelihat nama pasien, Ho'oponopono, dan sembuh semua. Ya. Itu kan nggak make sense gitu. Gimana tuh, Mas? Nah, jadi ini juga yang banyak belum terbuka ya di luar, bahwa di Ho'oponopono itu sebenarnya banyak teknik, banyak tekniknya. Yang dikerjakan oleh Dr. Hewlett itu sebenarnya adalah teknik yang kalau saya menyebutnya itu adalah teknik ranting. Ranting? Ya, teknik ranting. Orang zaman dulu menulis itu kan belum di kertas. Ya, baru mulai 1800-an itu ada papan kecil ya. Tulis batu sabak tuh. Pernah dengar kan? Nah, itu terus dihapus, tulis dihapus. Nah, sebelum itu orang menulis itu biasanya di mana? Pantai. Nah, kalau dukun-dukun zaman dulu ya, para saman zaman dulu, itu mereka memakai teknik ranting itu adalah dengan di pantai. Jadi kalau kita mau bicara Ho'oponopono, ini adalah sebenarnya teknik tanpa nama sebenarnya dari orang-orang di dataran Polinesia kuno sebenarnya. Yang mulai akhirnya masuk ke Hawaii tahun 600-an dibawa oleh orang Tahiti. Makanya kenapa banyak orang Hawaii tidak mengakui bahwa ajaran ini adalah ajaran mereka. Gitu kan. Nanti kita bahas di luar. Karena sebenarnya ada kontroversi juga tentang kata-katanya. Pernah dengar sih. Ya. Nah, jadi para shaman zaman dulu itu menggambarnya itu di pantai. Nah, mereka memanfaatkan secara
alam semesta begini. Kan tulis di pantai. Masalahnya ditulis atau digambar di pantai itu, di pasir. Pada saat air sampai, kan kehapus tuh tulisan. Nah, itulah yang mereka asumsikan adalah masalahnya selesai. I see. Air yang menyelesaikan, quote and quote ya. Ya, walaupun Ho'oponopono sendiri sebenarnya itu secara sederhananya adalah teknik rekonsiliasi untuk mendamaikan orang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita runut dari bukunya Ibu Mary Pukui, itu Ho'oponopono itu sebenarnya awalnya dipakai untuk mendamaikan orang yang berantem, bertengkar atau bermasalah, tapi dalam suatu upacara besar. Si A dan si B bertengkar, keluarganya A harus datang semua. Si B yang bermasalah dengan si A ini, keluarganya harus datang semua. Nah, nanti di sini ada pendeta, ada beberapa pendeta, antara 1 sampai 5 biasanya pendeta ini yang sebagai hakimnya mereka. Si A nanti suruh ngomong, apa yang kamu rasakan tentang B, masalah apa, bla 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 bla, terus bahkan sampai keluarganya. Nanti si B. Nah, di sini nanti akhirnya dibuatkan satu momen tentang memaafkan, tentang saling mendamaikan, tentang saling melepas. Nah, jadi itu yang kuno. Nah, kalau tadi Kang Abu tanya nih tentang gimana sih Ho'oponopono bisa membantu untuk membantu orang lain gitu ya, atau makhluk lain. Nah, di sini adalah energi dari ketika kita mengucapkan 4 frasanya itu tadi, ya. Nah, ini kuncinya adalah 1. Pada saat kita mau mengucapkan 4 frasa, itu ditujukan kepada 1, Tuhan Sang Pencipta. Kedua, kepada alam semesta. 3, kepada higher self kita. 4, kepada tubuh kita. 5, kepada jiwa kita. Nah, prinsipnya dalam Ho'oponopono adalah pada saat ini dikerjakan, kan dikatakan bahwa masalahnya di dalam diri ya. Jadi, kalau kita melihat ini, dia sakit. Kita yang sudah paham Ho'oponopono mau dia dibantu untuk selesai. Entah selesai dalam arti kata sembuh, atau selesai dalam arti kata meninggal. Karena waktunya memang itu dua-duanya selesai ya? Selesai. Nice. Tapi kan ini berserah pada alam semesta. Nah, tapi permasalahan yang dia alami karena kita melihat, kita mendengar dia teriak-teriak, kita mendengar dia nangis, kita mendengar keluarganya bersedih, kita melihat keluarganya bersedih, bahkan kita melihat tubuhnya yang sudah kurus dan lain sebagainya. Prinsip Ho'oponopono adalah apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu alami bahkan, prinsipnya itu tidak ada di luar tubuh kamu. Itu adalah kamu. Jadi sakitnya dia, itu sakitnya ada di sini. I see. Nah, jadi pada saat kita menyelesaikan diri kita, kita membantu dia. I see. Intinya seperti itu sih, Kang. Cuma kalau kita nggak belajar, ya bingung ngerjainnya. Tapi itu cuma didawamkan dengan relax, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you dengan dalam gitu? Ya. Itu harus diucapkan atau dalam hati atau gimana teknisnya? Kalau untuk teknik awal, cukup ucapkan saja teknik awal. Nah, tapi kalau kita memang benar-benar ingin belajar dan mempraktekkan tentang bagaimana Ho'oponopono juga bisa dipakai untuk membantu orang lain, makhluk lain gitu. Nah, tentunya sih harus belajar, Kang. Pasti, ada ininya guidance-nya lah ya. Karena ada step-stepnya di mana kita tuh harus mengkondisikan suasana batin tertentu. Nah, jadi ada pernafasan yang harus kita pelajari, ada suasana batin yang kita harus bentuk, lalu juga ada kata-kata yang memang secara terpola, terprogram, itu nggak boleh salah, Kang. Ada programnya. Ya. Kayak hipnoterapi ya? Nah, maksudnya kan kalau skripnya salah dikit beres. Yes. Persis itu. Persis. I see. Karena kan kalau kita dalam kita yang belajar, ya kita nggak usah sembunyikan lah, hipno, NLP, EFT dan lain sebagainya. Itu kan dinyatakan bahwa
jiwa kita tidak dapat mencerna kata-kata negatif. That's it. Jiwa kita tidak dapat mencerna kalimat-kalimat negasi. Ya. Jiwa kita tidak dapat mencerna apapun yang negatif. Nah, ini sudah dipahami sama orang zaman dulu kan. Gila ya. Gila ya. Gila sih. Makanya buat saya pemahaman-pemahaman kebijaksanaan kuno seperti ini sebenarnya luar biasa, Kang. Wah, baik di Jawa, di Sunda, di Bali. Coba ya Kang Abu dan teman-teman ya, coba kita melihat nih yang belajar di Jawa deh gitu ya. Orang zaman dulu bisa tahu di dalam kandungan ada air ini, ada darah, ada ini, ada itu. Oke. Padahal orang zaman dulu belum kenal yang namanya ronsen, mikroskop, dan nggak mengenal yang namanya pembedahan gitu loh. Tapi kenapa orang zaman dulu bisa sangat tahu jabang bayi di dalam mengalami apa, hubungannya dengan air ketuban apa, hubungannya dengan darah apa, lalu dikaitkan dengan sistem semesta, ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan, yang energinya berbeda, tujuannya apa. Gila sih. Lalu pada saat usia 8 bulan di dalam kandungan, ternyata kita semua belajar. Cuma pada saat kita lahir kita lupa. Nah, kalau yang ini Kang, ada satu pembuktian, cuma memang orangnya masih sembunyi Kang. Orangnya masih sembunyi sampai sekarang karena memang ada sesuatu yang dia alami dalam kehidupannya sehingga membuat dia sembunyi. Tapi orang ini, dia tahu di dalam kandungan usia 8 bulan itu belajar apa, gurunya siapa, mukanya kayak apa, namanya siapa, cuma ya kita belum berhasil meminta beliau untuk unjuk diri di umum gitu kan. Nah, Mas, ini orang zaman dulu loh. Mas, ini aku mohon bikin serial ya, karena nggak mungkin kita cerita dalam satu waktu gini, nggak mungkin. Yang penting sekarang udah kebuka bahwa ada seorang arsitek yang berubah jadi animal communicator, dapat duit dari rumah ya ratusan juta hanya dengan konteks WhatsApp, berho'oponopono, menyembuhkan banyak, mau itu binatang maupun manusia gitu, maupun tumbuhan, dan ini terjadi gitu. Dan mungkin ini recap aja Mas, final statement dulu deh, karena kan ini episode 1 ya. Saya rasa teman-teman juga di sini banyak yang penasaran, dan kita akan selami satu-satu. Anyway, kalau mau komunikasi sama Mas Bagus apa? Ada IG kah atau apa? Saya ada satu nomor WhatsApp yang memang saya pakai untuk kerja. Kalau ada sosial media? Di Instagram ada. Saya ada. Instagramnya apa? Mas Bagus Ankom. Mas Bagus Ankom. Bagoes, Mas Bagoes Ankom. ANCOM. Ya. Mas Bagoes ANCOM. Ya. Oke, sip. Penutup Mas, final statement untuk episode ini tentang animal communicator dan Ho'oponopono. Untuk awal sih saya mungkin pesan kepada teman-teman satu hal nih Kang Abu. Di zaman sekarang tolong buka kacamata kuda. Buka kacamata kuda. Ya, I see. Tolong buka kacamata kuda. Karena apa? Pada saat kita masih memakai kacamata kuda, kita nggak tahu apa-apa, Kang. Kita merasa apa yang kita sudah miliki itu sudah paling wow. Kita merasa yang kita miliki itu sudah paling bagus, paling lengkap, paling wah lah gitu. Tapi ternyata di luar kacamata kuda, ribuan bahkan jutaan kali lebih. Luar biasa ya. Luar biasa, Kang. Mas Bagus, terima kasih. Sama-sama. Ini salah satu menusuk logik saya. Kalimat terakhir kacamata kuda bahwa mungkin berkaitan sama apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler. Toffler selalu mengatakan bahwa buta huruf di abad 21 bukan masalah kamu nggak bisa baca, tapi kamu tidak bisa melepaskan pengetahuan kamu yang lama. So, kita belajar unlearn, buka kacamata kuda. I'm sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I love you. Terima kasih.